Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur semoga tidak pernah kita lupakan untuk mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala pemberian yang telah Allah berikan kepada kita, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, begitu juga dengan nikmat kesehatan, yang mana itu semua sudah menjadi suatu keharusan, sudah menjadi suatu kewajiban untuk kita syukuri. Bersyukur dengan ucapan lisan, begitu juga dengan bersyukur dengan memperbanyak amal soleh kita sebagai bukti bahwa kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam begitu juga semoga tidak pernah kita lupakan untuk mari senantiasa kita memperbanyak bacaan salawat kita kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita kelak termasuk umat-umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Ikhwati wa akhwati fillah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali untuk hadir dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang mana insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata musannif yaitu al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah adalah sahabat yang pasti kita semuanya kenal. Pasti kita pernah mendengarnya minimal. Kita semua pasti pernah mendengar, pasti kenal yang disebut dengan sahabat Abi Hurairah. Tapi mungkin tidak semua dari kita tahu siapa nama asli dari sahabat Abi Hurairah itu. Padahal Abu Hurairah itu adalah sejenis lakop saja, julukan saja yang disematkan kepada beliau. Nama aslinya yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Jadi sahabat Abu Hurairah memiliki nama asli yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi Al-Yamani, yang beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling sering membersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun Rasul pergi, beliau selalu ada di situ. Karena beliau termasuk orang yang sering berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu beliau salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama dari sahabat Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah itu tidak melihat, tidak memandang, tidak menilai pada tubuh-tubuh kalian. Allah tidak menilai pada fisik-fisik kalian. Cara Allah menilai seorang hamba itu tidak lihat dari bentuk fisiknya, dari tubuhnya. Allah tidak melihat apakah orang itu tinggi, apakah seorang hamba itu memiliki tubuh yang pendek, apakah seorang hamba itu memiliki tubuh yang kekar, apakah seorang hamba itu memiliki tubuh yang kurus. Itu semua bukanlah sesuatu yang penting bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah tidak melihat hal tersebut. Makanya bagaimanapun fisik kita, tubuh kita, itu semuanya apa? Tidak terlalu penting di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ila suwarikum, begitu pula Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kita.
Allah tidak melihat kepada kita dari rupa kita. Apakah kita orang yang cakep, tampan, cantik, elok dipandang, enak dilihat, itu semua tidak menjadi perhatian penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak melihat fisik seseorang. Allah tidak menilai rupa seseorang. Walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah Allah melihat pada hati-hati kalian. Yang dilihat adalah hati. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati wa akhwati fillah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Bisa kita lihat hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita bisa melihat di sini, yaitu innallaha la yanzuru ila ajsamikum, bahwa sungguh Allah tidak melihat pada fisik kita. Maka seseorang itu tidaklah menjadi orang yang mulia hanya dengan fisiknya. Allah tidak memberikan kita pahala hanya sekedar tubuh kita tinggi. Allah tidak meninggikan derajat kita hanya karena tubuh kita kekar. Allah pula tidak akan menghinakan kita jika tubuh kita kurus. Allah juga tidak akan menghinakan tubuh kita atau diri kita jika kita memiliki tubuh yang tidak kekar. Kenapa? Karena itu bukanlah apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin apa yang menjadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penilaian, itu tidak mungkin. Allah kasih kita tubuh yang tinggi. Sebagian orang diberikan tubuh yang pendek. Sebagian orang memiliki tubuh yang kekar. Sebagian orang memiliki tubuh yang gemuk. Sebagian orang memiliki tubuh yang kurus. Tetapi apa? Allah tidak akan memberikan pahala. Allah tidak akan menghinakan seseorang dengan melihat fisik orang tersebut. Maka tidak mungkin pernah atau tidak akan pernah kita mendapatkan pahala hanya dengan mengandalkan bentuk fisik kita. Kita bisa mengandalkan fisik kita, bentuk fisik kita. Kita bisa senang, berbangga-bangga dengan fisik kita itu hanya di dunia. Maka beda cara penilaian Allah dengan cara penilaian manusia. Orang-orang melihat ke sesama, satu ke yang lainnya, biasanya melihat ke fisik. Oh, orang ini tubuhnya kekar. Orang ini tubuhnya kurus. Kita sering menilai seseorang itu dari fisik. Apakah kekar, tinggi, berbadan besar, ataukah kurus. Tapi berbeda dengan Allah, itu tidak menjadi penilaian utama dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ila suwarikum. Allah pula tidak memperdulikan bagaimana rupa kita, bagaimana rupa kalian. Karena rupa, apakah cakep ataukah tidak, ganteng ataukah tidak, tampan ataukah tidak, cantik ataukah tidak, putih ataukah hitam, ataukah coklat warna kulitnya, itu semua tidaklah menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Kita menilai seseorang dari fisiknya. Oh, orang ini cakep. Orang ini gini, orang ini gini. Bahkan kadang ketika kita menilai, mencari seorang pasangan, kita sering melihat kepada fisik. Harus yang seperti ini, harus yang tubuhnya seperti ini, harus yang warna kulitnya seperti ini, harus yang cakep, harus yang ini. Kita sering seperti itu dalam menilai seseorang. Tetapi itu semua tidak berlaku dalam penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang tidak akan diberikan keutamaan hanya karena dia laki-laki yang tampan. Seseorang tidak akan diberikan pahala yang tinggi, yang besar hanya karena dia seorang perempuan yang cantik. Dan seseorang tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena dia tidak berparas yang cantik ataupun tampan. Kenapa? Karena itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan memberikan pahala atas apa yang telah Allah berikan tersebut. Maka fisik kita, rupa kita, itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita adalah menjaganya. Maka dari itu kita tidak akan mendapatkan pahala dengan bentuk fisik kita maupun bentuk rupa kita. Walakin
yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat pada hati kita. Wa a'malikum, dan amal-amal kita. Allah tidak melihat fisik, Allah tidak melihat rupa, tetapi yang dilihat oleh Allah, yang dinilai oleh Allah dalam diri kita itu ada dua. Yang pertama adalah isi hati kita. Yang kedua adalah amalan-amalan kita. Allah tidak melihat dalam satu saja. Allah tidak hanya melihat pada isi hati kita, niat kita, tidak. Allah pun tidak hanya melihat pada amalan-amalan kita saja, tidak. Tetapi dua-duanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, isi hati dan juga amalan-amalan. Maka tidak cukup seseorang itu punya niat yang baik tapi amalannya buruk. Maka itu tidak cukup. Itu tidak akan menjadikan dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niatnya baik, niatnya mulia, tetapi apa? Amalannya tidak baik. Maka itu pun tidak akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin amalannya baik, amalannya bagus, tapi apa? Niatnya tidak baik. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya adalah untuk orang-orang di luar sana, maka apa? Itu pun adalah amal yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang berbangga-bangga dengan pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala sedekah kita. Tapi perlu kita ingat, Allah tidak hanya melihat dalam satu sisi saja. Allah tidak hanya melihat dalam amalannya saja, tetapi yang Allah lihat juga apa yang menjadi niat kita. Maka dari itu, ikhwati wa akhwati fillah, kita perlu ingat bahwa salah satu syarat diterimanya amal itu kan, yang pertama harus ikhlas niatnya. Yang kedua, amalan tersebut memang ada panutannya, memang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak cukup kita punya niat yang baik, tetapi apa? Amalnya tidak baik, itu tidak akan mendatangkan pahala. Tidak cukup juga kita melakukan amalan yang baik, tetapi niatnya tidak tepat, niatnya tidak lurus, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun tidak akan menjadikan kita mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita ambil, atau faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pentingnya niat. Pentingnya niat dalam segala amal ibadah. Pentingnya niat dan pentingnya suatu amal. Niat tidak akan menjadi penting tanpa disertai dengan amal. Begitu juga amal tidak akan menjadi penting, tidak akan berguna tanpa niat yang baik. Maka kedua-duanya harus ada. Niat yang baik dan amalan yang baik. Kita sebagai manusia biasanya menilai seseorang itu dari zahirnya saja. Dari luarnya saja. Apa yang tampak di luar, kita hukumi seperti itu. Kita melihat orang sedekah, kita hukumi dia apa? Orang yang baik. Kita melihat orang sholat di masjid berjamaah, kita hukumi mereka orang yang baik. Kita mendapati teman kita berpuasa, kita hukumi mereka orang yang baik. Kenapa? Tampak di luar, mereka melakukan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan baik. Dan kita tidak bisa menghukumi apa yang ada di dalam hati mereka. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak hanya melihat pada amalan-amalan kita, entah itu sholat kita, entah itu puasa kita, entah itu sedekah kita, tetapi Allah juga akan menilai, melihat apa yang menjadi niat kita. Maka dari itu kita harus pastikan, kita sholat niatnya apa? Apakah supaya dianggap menjadi orang yang taat? Apakah biar dianggap sebagai orang yang soleh? Maka tentu itu niat yang salah. Maka tentu itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau para santri yang ketika mereka datang ke pesantren, niat mereka apa? Apakah mereka benar-benar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menuntut ilmu? Jika memang seperti itu, maka insya Allah mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika ada niat yang lain, niat selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala,
niat selain mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena Allah akan melihat pada apa yang ada di dalam hati kita dan apa yang menjadi amalan-amalan kita. Ikhwati wa akhwati fillah, maka kalau kita lihat hadis ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang mana di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. In akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin, dari kalangan laki-laki, wa unsa, dan dari kalangan perempuan, syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguh orang yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka siapa yang orang yang memiliki derajat yang paling tinggi, siapa orang yang derajatnya paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bukan orang yang fisiknya itu tinggi, ternyata bukan orang yang fisiknya itu kekar, ternyata bukan orang yang fisiknya itu besar, bukan pula orang yang rupanya itu tampan ataupun cantik, bukan pula orang-orang kaya, bukan pula para pejabat yang menjabat kedudukan yang tinggi. Tetapi Allah menegaskan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Kenapa yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa di antara kita? Karena Allah menilai qulubikum wa a'malikum. Karena Allah akan menilai mulia tidaknya seseorang atau hina tidaknya seseorang itu dari apa? Dari apa yang ada di dalam hati, niat kita, amalan hati kita, dan juga apa yang menjadi amalan-amalan fisik kita. Maka tidak cukup kita menjadi orang yang kaya, kemudian kita berharap memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Tidak. Kekayaan, harta, jabatan, mungkin kita bisa menjadi orang yang terpandang di dunia. Dengan harta dan jabatan kita bisa menjadi orang yang mulia di hadapan manusia ketika di dunia. Tetapi itu tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Cara pandang orang-orang di dunia dengan cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menilai seseorang itu amat sangat berbeda. Kita selalu menghargai seseorang terkadang dari fisiknya, terkadang dari rupanya, terkadang dari jabatannya, terkadang dari hartanya. Tetapi Allah menilai seseorang, memuliakan seseorang, melihat apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang menjadi amalan-amalannya. Maka dari itu, ikhwati wa akhwati fillah, sudah menjadi suatu keharusan bagi kita yang ingin memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, marilah kita menata hati kita, marilah kita meluruskan hati kita, marilah kita meluruskan apa yang menjadi niat kita dalam setiap amal-amal ibadah kita. Kita mau beramal lisan, kita mau berzikir, kita mau bertilawah, pastikan ketika kita zikir, kita tilawah, hati kita ini apa? Sudah benar niatnya. Yaitu tidak lain hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau bersedekah, pastikan ketika kita bersedekah, kita tidak mengharapkan apapun kecuali mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti sunnah Rasul. Kita laki-laki pada ikhwan memanjangkan jenggot, contoh. Tanya, memanjangkan jenggot niatnya apa dia? Apakah hanya untuk model saja? Apakah hanya untuk gaya-gayaan saja? Ataukah memang dia untuk menghidupkan sunnah Rasul,
mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tidak semua yang tampak baik di mata manusia belum tentu itu baik juga, mulia juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pastikan segala amal-amalan kita itu mari kita barengi dengan niat yang baik, niat yang ikhlas, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kita ke masjid, langkah kita ke pesantren, usaha-usaha kita dalam dakwah Islam, maka mari kita luruskan bahwa semua itu hanyalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdakwah hanya untuk Allah. Kita berdakwah bukan untuk mencari popularitas. Maka tidak boleh kita berdakwah hanya untuk mencari popularitas supaya dikenal oleh orang banyak, supaya dikatakan oh ini orang alim, supaya dikatakan ini seorang dai, ini seorang ini. Tidak boleh. Tapi itu semua harus kita niatkan, itu semua kita lakukan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati wa akhwati fillah, hadis ini hadis yang pendek, tetapi hadis ini amat sangat penting untuk selalu kita cermati, untuk selalu kita amalkan. Kenapa? Kita tidak boleh berbangga-bangga dengan fisik kita. Kita tidak boleh berbangga dengan rupa kita. Tetapi apa? Kita harus memperhatikan apa yang menjadi niat kita dalam setiap amal ibadah kita. Niat saja tidak cukup tanpa amal, amal saja tidak cukup tanpa niat yang baik, tanpa niat yang lurus. Maka kedua-duanya harus ada. Tidak boleh kita punya niat baik tapi amalannya salah, maka itu tidak diterima oleh Allah. Tidak boleh kita juga beramal yang baik tetapi niatnya tidak tepat. Niatnya bukan karena Allah, niatnya karena yang lain, maka itu pun tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Allah adil. Allah menciptakan kita dengan fisik yang berbeda-beda. Allah menciptakan kita dengan rupa yang berbeda-beda. Ada orang yang fisiknya tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kekar, ada yang tidak. Ada yang tampan, ada yang tidak, ada yang cakep, ada yang tidak, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi itu semua tidak menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang menjadi penilaian adalah ketika kita bisa bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? Dengan kita beramal soleh, dan apa? Kita meluruskan niat kita hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, niat itu sangat penting. Niat itu sangat penting. Kenapa? Jika niat itu benar, amalan kita pun akan menjadi baik. Tapi jika niat itu salah, maka amalan kita pun menjadi tidak baik, dalam artian tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita perhatikan amalan kita, dan jangan lupa luruskan apa yang menjadi niat kita dalam setiap gerakan kita, dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap amal-amal ibadah kita. Mungkin cukup sekian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.